mulai detik ini, marilah kita awali dengan sebuah perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun kecuali hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga jangan pernah bersandar kepada kecerdasan kita. Apa arti sebuah kecerdasan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan jangan pula kita bersandar kepada harta yang kita miliki, kepada pangkat dan jabatan yang kita sandang, tapi bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu mudah sekali bagi Allah untuk melenyapkan dan menghilangkannya. Mudah sekali bagi Allah untuk mengambil dari diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali meneguhkan prinsip dan janjinya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari setiap persoalannya. Persoalan itu akan diberi jalan bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya jabatan, kedudukan. Justru jalan keluar itu datang dari buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang yang pandai banyak yang sengsara? Mengapa pula banyak orang yang berharta bertahta tetapi tersiksa? Mengapa orang bertahta banyak yang menderita? Karena persoalannya tidak bisa dipecahkan hanya karena mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itulah yang mendatangkan pertolongan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan membuka pintu-pintu rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Bagi kita banyak persoalan yang di luar kemampuan kita, tetapi mudah bagi Allah andai kita ahli takwa. Jalan luas serta lebar menantinya. Allah yang akan mempertemukan dengan siapapun yang Allah kehendaki. Allah yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah yang akan memudahkan sesuatu yang sulit-sulit. Ahli takwa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhiratnya. Dan Allah Maha tahu. Ketahuilah, kebutuhan kita melebihi tahunya dari Allah. Kita tidak hanya dianjurkan berikhtiar secara lahir dan batin, sebagaimana perkataan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau mengutip perkataan para ulama, iktasib dhahiran wa tawakkal batinan, fal abdu ma'a takassubihi la yakunu mu'tamidan ala takassubihi, wa innama yakunu timaduhu fi kifayati amrihi ala Allah azza wa jalla. Bekerjalah secara lahir dan bertawakallah kepada Allah secara batin. Seseorang hamba meskipun bekerja, ia tidaklah mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi dalam hal yang tercukupinya segala urusan, ia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seyogyanya kecerdasan kita, harta kita, jabatan kita, kemampuan kita, kekuatan kita adalah untuk membuat kita semakin takwa kepada Allah, semakin teguh mematuhi perintah Allah. Bukan karena pahala semata, bukan karena ingin sorga, bukan takut celaka, tapi patuh karena Allah semata. Dan menjauhi larangan karena Allah semata. Itu sebetulnya yang membuat kita hidup lebih ringan, lebih indah. Dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Agung. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallah
wa yattaqi faulaika humul faizun. Dan barang siapa bertaat kepada Allah dan Rasulnya dalam perintah dan larangan, serta takut dampak buruk pelanggaran dan khawatir terhadap siksaan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung memperoleh kenikmatan di sorga